Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah pertarungan, makhluk agung dari ras iblis dan aliansi 9 wilayah pergi. 7 gelombang penonton yang terdiri dari makhluk agung dari ras lain yang tertarik oleh keributan itu menyaksikan pertarungan dari jauh. Setelah itu, kerumunan bubar dengan tenang. Segala sesuatu yang terjadi cocok dengan deskripsi yang diberikan kesatria Guangxu kepadaku. Makhluk agung dalam bintang asli sangat berhati-hati. Jika ada terlalu sedikit barang berharga atau jika mereka tidak cukup percaya diri, mereka tidak akan mengambil tindakan. Selama pertarungan antara ras iblis dan aliansi 9 wilayah, tidak ada aura harta karun sejati sama sekali. Kupikir itu mungkin hanya melibatkan beberapa harta karun. Luo Feng berkata sambil melaju di sepanjang langit dataran sepi dengan binatang bertanduk emas merengkuk di bahunya dengan patuh. Tiba-tiba Luo Feng terkejut mengamati pusaran air dari kejauhan. Ada portal pusaran air lain, tapi tidak diketahui bintang asli mana yang dituju jalan itu. Menurut uraian yang diberikan dalam informasi yang diberikan kepadanya, ada 10.081 bintang asli dan ada 10.081 portal pusaran air terkait yang didistribusikan secara acak yang mengarah ke setiap bintang. Semua makhluk agung di bintang asli mencari harta karun. Mereka tidak berlarian secara sembarangan. Sebagian besar dari mereka mungkin berjaga-jaga di tempat tertentu dan menunggu dengan sabar. Begitu mereka merasakan jejak aura atau tanda unik lainnya yang memberitahu tanda di suatu tempat, mereka akan segera bergegas ke sana, kata Luo Feng. Luo Feng memutuskan untuk belajar dari pengalaman yang dikumpulkan dari bintang asli generasi sebelumnya. Siu! Segera Luo Feng terjun ke bawah dan menemukan dirinya terbang ke hutan purba dataran rendah. Ada sebuah gunung yang tingginya kira-kira 600 mil. Pepohonan kuno, bunga, dan dedaunan nampak sangat indah. Menginjak di atas hamparan dedaunan yang berguguran, Luo Feng berjalan-jalan dengan santai. Tekanan di sini pada bintang asli sangat besar. Roh abadi yang lemah pasti akan dimusnahkan. Namun, tanaman ini mampu tumbuh subur dan berkembang di sini di tengah pegunungan dan formasi batuan, kata Luo Feng sambil melihat sekeliling dan melihat pohon pendek kokoh dengan batang yang tebalnya 100 kaki. Tidak diragukan lagi, semua tanaman di sini bisa menjadi bahan untuk membuat senjata abadi. Mereka pasti bahan langka yang bernilai tinggi. Luo Feng menyadari hal ini, tapi dia tidak akan mengambil apapun. Ada perintis yang sudah berusaha melakukannya. Luo Feng menendang batang pohon, menilai dari dampak yang diciptakan oleh kekuatan dewanya yang kuat menabrak pohon. Luo Feng bisa merasakan bahwa pohon besar itu bergabung menjadi satu dengan tanah yang luas. Dari satu tendangan, seluruh tubuhnya terlempar ke udara dan dia mendarat cukup jauh, terkapar di antara taman bunga dan tanaman hijau yang subur. Dia pun bangkit. Sungguh mengagumkan. Semua pepohonan ini bergabung menjadi satu dengan bintang asli. Informasi menyebutkan bahwa kehidupan tanaman di sini tidak mudah rusak. Bahkan jika makhluk super mencoba menyebabkan kerusakan dengan sengaja, mereka akan berkumpul dan tunggu dengan cepat untuk memulihkan bentuk aslinya, gumam Luo Feng. Luo Feng segera menggunakan kekuatan dewanya untuk mengisolasi dirinya dari lingkungan. Kemudian dia menyalakan kekuatan dewa di kaki kanannya. Kekuatannya meningkat pesat. Suara keras terdengar saat dia menginjakkan kakinya ke tanah, menciptakan awan besar tanah yang diluncurkan ke udara. Dampaknya telah menciptakan lubang di tanah. Luo Feng berdiri di sampingnya dan menyaksikan tanpa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, tanah yang tersebar meredistribusi dengan sendirinya dan lubang itu kembali diisi
semuanya kembali ke bentuk aslinya. Memang benar-benar bintang asli yang mengejutkan, renung Luo Feng. Dia menemukan dirinya dalam bintang asli yang menakjubkan. Luo Feng berjalan-jalan di hutan, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, kaki Luo Feng merasakan sesuatu yang keras dan kokoh. Mengingat kekuatan dewanya, batu biasa akan terbang, tanah yang tidak rata akan diratakan. Luo Feng segera menunduk. Ujung perak yang tajam menonjol dari tanah, ujungnya berlumuran lumpur. Luo Feng merasakan benda itu dengan cermat. Ada yang unik tentang itu. Dia berkedip. Aku tidak mungkin seberuntung itu kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Luo Feng segera berjongkok dan menyentuh ujung yang tajam dengan tangan kanannya. Kukunya yang tajam terkunci dengan kuat dan kekuatan dewanya melingkari ujung perak tajam. Seolah-olah itu adalah jaringan benang. Dia mengerahkan beberapa kekuatan. Seolah sedang memetik wortel, dia menariknya. Tanah mengendur dan benda perak dengan tubuh persegi, kira-kira panjang 1,5 kaki, ditarik keluar dari tanah. Luo Feng menelusuri objek itu dengan kekuatan dewanya dan semua lumpur itu terhapus. Sebuah tubuh persegi berwarna perak dengan sampul indah bertuliskan beberapa hukum kuno terungkap. Auranya tidak jelas, tapi tidak diragukan lagi itu adalah harta karun. Hahaha, pantas saja Tuan 9 Pedang bersedia menggunakan 10 harta karun sebagai tanda terima kasih hanya untuk meminjam salah satu harta sejatiku, kata Luo Feng. Dia tersenyum. Di bintang asli ini ada begitu banyak harta karun yang bisa didapatkan saat berjalan. Segera jejak kehidupan Luo Feng mencap tubuh persegi ini. Seketika itu menjadi miliknya. Aliran informasi dikirim ke dalam dirinya dan tubuh persegi perak itu menyusut dengan cepat. Seolah-olah itu adalah kubus ajaib. Itu tidak lebih besar dari buah persik. Hahaha, harta jenis segel yang bisa berisi ruang tertutup di dalam dirinya. Ini sebanding dengan bintang tersegel. Luo Feng mengangguk puas. Harta karun pertama sejak aku memasuki bintang asli, dan jika aku bisa mendapatkannya setiap hari setelah ratusan dan ribuan tahun, berapa banyak harta karun yang bisa kukumpulkan? Hahaha. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Meskipun demikian, menyenangkan untuk memikirkan mencari harta karun setiap hari selama berjalan-jalan santai. Luo Feng berjalan di sekitar hutan selama setengah hari, tapi sayangnya tidak ada satu harta pun yang dia bisa temukan. Dia menjelajah tanpa tujuan dan menemukan tempat kosong di mana dia duduk bersila di tengah dedaunan yang berguguran. Di sana dia menunggu dengan sabar. Waktu pun berlalu. Bintang-bintang asli tetap terbuka selama 1000 abad penuh, menegaskan fakta bahwa kemungkinan munculnya harta karun sejati sangat rendah. Menemukan harta karun membutuhkan sedikit keberuntungan. Sudah 2 tahun sejak Luo Feng pertama kali menginjakan kaki di bintang asli, dan dia belum melihat serangkaian harta karun sejati. Meskipun dia berhasil merasakan aura mereka pada 3 kesempatan, namun itu terlalu jauh dari Luo Feng. Pada saat dia bergegas, pertarungan untuk rangkaian harta karun sudah berakhir. Butuh keberuntungan. Sudah 2 tahun dan aku hanya memperoleh 2 harta. Sayang sekali, gumam Luo Feng. Dia berdiri di puncak hutan kuno dan melihat ke kejauhan. 2 tahun untuk 2 harta masih dianggap cukup efisien. Bagaimanapun, kehidupan di bintang asli penuh dengan resiko yang konstan. Luo Feng sekarang menyamar sebagai anggota aliansi binatang ruang angkasa, karena aliansi binatang ruang angkasa memiliki aura misterius dunia lain. Makhluk besar dari ras lain biasanya akan menjauhi makhluk besar dari aliansi ini. Sudah 2 tahun dan Luo Feng bersama dengan binatang bertanduk emas di bahunya telah mendapatkan reputasi yang cukup untuk diri mereka sendiri. Setidaknya banyak makhluk hebat telah mengetahui dan mengingat mereka. Aliansi umat manusia, aliansi iblis, aliansi ras robot, dan aliansi tentara serangga, semuanya telah terlibat dalam perkelahian sengit. Selama ada alasan untuk melakukan kekerasan, pertempuran akan selalu ada, gumam Luo Feng. Saya telah berada di sini selama 2 tahun,
namun tidak pernah sekalipun terlibat dalam pertempuran. Luo Feng menghela nafas. Saat dia merasa mengasihani dirinya sendiri, dia mendeteksi aura unik yang menyebar ke tempat dia berada. Sekarang dia lebih berpengalaman. Dia tercengang. Segera dia bereaksi. Itu serangkaian harta karun. Mungkin harta karun sejati biasa. Dan aura ini tampaknya dekat. Gumam Luo Feng. Dia merasa sangat senang. Siu, tubuh Mosa Luo Feng menyalakan kekuatan dewa dalam sekejap mata. Dengan kecepatan penuh, dia melesat. Dia terbang langsung ke sumber aura. Sementara itu di tempat lain, sebuah makhluk besar dari ras penjara berdiri di ketinggian lebih dari 30 kaki. Dengan seluruh tubuhnya menyala dengan api emas. Dia berdiri dengan dua kesatria alam semesta lainnya, masing-masing setinggi setidaknya 300 kaki. Mereka memiliki 12 pasang sayap hitam di atas punggung mereka dengan tubuh yang tertutup sisik hitam. Aura ini cukup kuat. Mungkin serangkaian harta karun. Aura ini cukup kuat. Mungkin serangkaian harta atau mungkin harta karun sejati. Bersama-sama mereka terbang ke tempat aura itu berasal. Di tempat lain lagi, ini aura harta karun yang muncul. Itu adalah harta karun. 6 pasukan berbeda yang kebetulan berkumpul di wilayah itu sekarang bergegas menuju sumber energi dengan kecepatan tinggi. Mengikuti aura yang menyebar, pasukan yang terdiri dari 2 atau 3 kesatria alam semesta datang dengan terburu-buru ke sumber aura secepat mungkin. Sementara itu, Luo Feng berlari menuju energi yang terpancar di kejauhan. Energinya kuat, pikir Luo Feng. Dia sangat terkejut dan khawatir. Sepertinya pertarungan pertamaku di bintang asli sudah dekat, kata Luo Feng. Matanya berkilat tajam dan dingin. Siu, sesosok makhluk muncul di samping tubuh Mosa. Itu adalah tubuh lautan terpencil. Tubuh lautan terpencil menyusut hingga 30 kaki dan menjelma menjadi wujud binatang pupa ungu dalam wujud manusia, lengkap dengan tanduk, sisik abu-abu, dan ekor kalajengking. Tubuh Mosa langsung masuk ke cincin dunia. Siu, tubuh lautan terpencil Luo Feng terbang ke langit dengan binatang bertanduk emas di bahunya. Dia terbang melintasi hutan dan daratan dan tiba di atas rawa. Itu ada di sana. Luo Feng dengan cepat merasakan asal-usul energi dan terjun ke sana. Dia menemukan gagang hitam mencuat dari air. Hanya satu, kata Luo Feng, namun dia sangat gembira. Itu benar-benar harta karun, dan aku yang pertama di sini. Luo Feng berlari menuju gagang hitam. Pada saat yang sama, makhluk menjulang yang terbuat dari bebatuan dan dilalap api, serta 2 makhluk besar bersayap 12 dari ras penjara terbang ke arahnya. Mereka semua bisa melihat dengan jelas gagang hitam di rawa yang menampakkan diri. Ketiga makhluk agung itu semuanya bersemangat. Itu benar-benar harta karun. Binatang ruang angkasa, letakkan harta karun sejati atau mati. Makhluk yang dilalap api merauh. Tapi Luo Feng tidak mempedulikannya. Dia meletakkan tangannya di gagang hitam dan mulai menembusnya dengan kekuatan dewa. Luo Feng merasakan gagang hitam dan rawa bergabung menjadi satu. Oh tidak, dia menyadarinya itu belum sepenuhnya muncul. Luo Feng terkejut. Hal semacam ini terjadi pada beberapa barang berharga, terutama harta karun sejati. Hahaha. 3 makhluk agung sangat gembira saat melihat ini. Makhluk yang menjulang tinggi di lalap api tertawa terbahak-bahak. Pergilah! Tubuh lautan terpencil dan tubuh binatang bertanduk emas memandang ketiga makhluk besar dari ras penjara dan merespon. Ini milikku, ras penjara. Tinggalkan atau mati. Raksasa yang dilalap api mendarat di rawa. Rawa itu hanya sedalam setengah mil dan hampir mencapai pergelangan kakinya. 2 makhluk besar lainnya dari ras penjara melayang ke langit dan memelototi Luo Feng dengan sayap terbuka. Tinggalkan atau mati. Raksasa batu yang menyala itu menatap Luo Feng. Apakah Anda mencari azab Anda sendiri? Luo Feng pun mendengus. Tubuh lautan terpencil dan tubuh binatang bertanduk emas itu mulai memperbesar diri pada saat yang bersamaan. Tubuh lautan terpencil
yang tingginya hanya 30 kaki menjadi lebih dari 5.500 mil, dan binatang bertanduk emas menjadi setinggi 6.000 mil. Tubuh lautan terpencil berdiri sementara tubuh binatang bertanduk emas melayang di langit dengan sayap terbuka. Sekarang giliran mereka untuk melihat ke bawah pada 3 makhluk kecil itu. Tubuh batu yang dilapapi sedang memandang kedua makhluk raksasa dan mendengus. Tidak! Kedua makhluk besar bersayap hitam itu ketakutan. Ukuran mewakili kekuatan. Lah ini, salah satu makhluk besar bersayap hitam berkata. Meskipun binatang ruang angkasa dikenal karena ukurannya, binatang bertanduk emas dewasa biasanya memiliki panjang 600 mil. Namun ada metode dalam aliansi binatang ruang angkasa untuk meningkatkan gen mereka. Kami telah melihat binatang bertanduk emas sepanjang 6.000 mil. Tapi apa yang itu? Dengan binatang pupa ungu itu, yang terbesar yang pernah kita lihat hanya sekitar 60 mil. Bagaimana bisa yang ini begitu besar? Jangan khawatir tentang itu. Masalahnya semakin besar mereka, semakin sulit untuk membunuh mereka. Pada bintang asli, Master Alam Semesta biasanya bertindak sendiri. Hampir semua yang bekerja sama satu sama lain adalah kesatria alam semesta senior. Di sana hanya ada 2 dari mereka, sementara kita punya 3. Aku akan berurusan dengan binatang bertanduk emas, sementara kalian berdua berurusan dengan binatang pupa ungu itu. Oke, jangan terjebak dalam pertempuran yang lama. Mereka sangat besar dan kita akan dirugikan jika kita melakukan itu. Tubuh lautan terpencil memiliki panjang lebih dari 5.500 mil dan binatang bertanduk emas panjangnya 6.000 mil. Mereka menutupi langit dan daratan sehingga ketiga ksatria alam semesta bahkan tidak bisa melihat pedang hitam itu. Sementara itu, Luofeng terus berkonsentrasi pada pedang hitam itu. Dia secara bertahap muncul dan beberapa saat lagi itu akan benar-benar mengungkapkan dirinya. Aku hanya harus menunggu dan kemudian harta karun sejati itu akan menjadi milikku, pikir Luofeng yang melihat ke bawah pada 3 makhluk kecil di bawahnya. Dia harus berhati-hati. Biasanya Master Alam Semesta bertindak sendiri pada bintang asli dan kesatria alam semesta senior bertindak bersama. 3 kesatria alam semesta senior membentuk tim yang perkasa, namun Luofeng masih yakin bahwa dia bisa bertahan. Kesatria alam semesta senior, mereka sekuat kesatria Si Huo, sama seperti semut di depan kesatria Si Huo sebelumnya. Sedangkan sekarang saya dapat berurusan dengan 3 kesatria alam semesta senior. Tanpa dia sadari, dia sudah berdiri di antara makhluk tertinggi di alam semesta. Serang! Ketiga makhluk tertinggi memulai serangan mereka. Cermin benang emas Aurora, domain hukum, gabungkan domain Aurora benang emas. Binatang bertanduk emas memamerkan taringnya dan memicu cermin benang emas Aurora dengan membakar kekuatan dewanya. Setelah itu, area seluas 60 juta mil persegi di sekitarnya terjebak dalam cahaya kemasan yang tak berujung. Jenis domain yang berharga, perlawanan yang sangat kuat. Setidaknya, ini adalah harta jenis domain tingkat atas. Binatang angkasa itu memiliki harta jenis domain. Ketika makhluk besar itu ketakutan karena harta karun itu sudah sekuat harta sejati biasa. Meskipun ada 3 dari mereka ditekan oleh harta jenis domain, membuat mereka kurang beruntung. Binatang ruang angkasa, kamu mendekati kematian. Raksasa batu api emas meraung dan berlari ke arah binatang bertanduk emas seperti seberkas cahaya. Matilah, bajingan ras penjara. Binatang bertanduk emas juga berteriak dan melambaikan sayapnya. Sayap emas Siwo lebarnya puluhan ribu mil dan itu terayun ke arah raksasa batu api kemasan seperti 2 pedang raksasa. Sayap itu menyerbu raksasa batu api emas itu. Meskipun teknik kebijakan bulan Luofeng belum mencapai teknik pamungkas, Luofeng telah mulai meningkatkannya sejak lama. Bintang dan langit api menderu, tabrak dan bakar, hancurkan. Tubuh lautan terpencil berteriak, berdiri di samping pedang hitam itu dan mengenakan armor emas raja. Dia melakukan gerakan di bawah teknik kekuatan spiritual yang membara. Ribuan bayangan terbang keluar dari dadanya, membentuk dewa binatang yang menjulang tinggi. Dewa binatang meraung
dan berlari ke arah dua makhluk besar bersayap hitam. Wolfeng belum pernah melakukan gerakan ini sebelumnya. Ini pertama kalinya dia melakukannya. Dia mengandalkan tubuh lautan terpencil. Sekarang, tubuh lautan terpencil dan tubuh binatang bertanduk emas, keduanya akan habis-habisan. Dan dengan domain benang emas Aurora yang memperlambat musuhnya, mereka bentrok dengan 3 kesatria alam semesta senior ras penjara. Di sisi berlawanan, raksasa batu api emas mengayunkan palu dengan seluruh kekuatannya, dan palu terbang ke arah binatang bertanduk emas dengan gemuruh yang menggelegar. Kekuatan dalam domain benang emas Aurora menjadi tidak berdaya. Raksasa batu api emas menggeram saat dia mengerahkan serangan terkuatnya. Bang! Palu bertabrakan dengan pedang cahaya emas dari sepasang sayap. Dengan tangan yang masih memegang palunya, raksasa batu api emas terlempar ke belakang dan terlempar ke udara, di mana kakinya yang berbatu kehilangan kontak dengan tanah yang kokoh dan secara paksa digantung di udara. Binatang angkasa yang menjijikan! Raksasa batu api emas meraung marah. Hancurkan ras penjara! Binatang bertanduk emas berubah menjadi seberkas cahaya dan berbelok kembali sebelum mendarat lagi. Pedang cahaya kemasan membelah udara. Bang, 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 bang! Serangan demi serangan, raksasa batu api emas itu tidak secepat binatang bertanduk emas dengan sayap siwunya. Selain itu, domain benang emas Aurora telah bertemu dengan perlawanan berat dan diserang di bawah tekanan. Binatang bertanduk emas sangat besar. Oleh karena itu, sayap siwunya bisa menyebar selebar puluhan ribu mil jika dia mengepakkan satu sayap ke bawah. Makhluk raksasa batu yang menyala kemasan tidak akan bisa bersembunyi, bahkan jika dia mau. Di sebelahnya, tubuh lautan terpencil seperti jarum dewa Dinghai saat dia berdiri di depan pedang hitam itu, sambil menonton 2 kesatria bersayap 12 dari ras penjara di kejauhan. Dia juga memanipulasi dewa binatang raksasa sambil memburu 2 kesatria ras penjara. Dewa binatang meraung sambil berlari di udara secepat hantu. Saat kedua kesatria bersayap hitam itu sedikit lebih jauh, dewa binatang tidak lagi mengejar. Dewa binatang itu ditugaskan untuk menjaga area tertentu di sekitar pedang hitam. Jika 2 kesatria dari ras penjara melewati area ini, mereka akan diserang. Saat 2 makhluk besar bersayap hitam dari ras penjara menginjakan kaki di dalam area yang dijaga ini, mereka akan tersingkir dalam sepersekian detik. Bang! Makhluk hebat bersayap hitam langsung dikirim terbang. Serangan hebat bersayap hitam lainnya ke area itu dari arah perlawanan mendekati pedang hitam yang naik secara bertahap dengan kecepatan tinggi. Mengaum, dewa binatang meraung dan berangkat ke arah yang berlawanan dengan sangat cepat, sehingga dia meninggalkan jejak di belakangnya. Segera dia menabrak makhluk besar bersayap hitam dengan benturan keras, menamparnya ke kejauhan. Ah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memaksa masuk, kata salah satu makhluk bersayap hitam. 2 makhluk besar bersayap 12 hitam mengirimkan pesan mereka kepada raksasa batu api emas. Senjata kekuatan spiritual itu terlalu cepat dan mereka memiliki harta jenis domain. Kami telah menggunakan 3% dari tubuh dewa kita. Namun yang menjijikan, binatang pupa ungu bahkan belum menggunakan 1/1000 dari tubuh dewanya. Kami tidak mampu untuk terus seperti ini. Raksasa batu emas memberi raungan amarah yang menggelegar. Dia kehabisan akal. Meskipun dia besar, porsi tubuh dewa yang dia gunakan kecil. Tapi, raksasa batu emas itu tiba-tiba mengirimkan respon yang percaya diri. Hahaha, aku bisa merasakan makhluk besar dari ras lain mendekat. Bertarunglah sebentar lagi. Kedua makhluk luar angkasa ini pasti akan merasa bingung. Saat makhluk lain tiba, saat itulah kita memanfaatkan kesempatan kita. 2 makhluk hitam bersayap 12 itu mengamati sekelilingnya secara instan, merasa gembira. Seperti yang diduga, 2 pasukan muncul dari 2 arah berbeda. Hah? Kata tubuh lautan terpencil yang memperhatikan para pendatang baru. Itu adalah kelompok dari Aliansi Wilayah Utara, total 3 kesatria alam semesta, dan kelompok lainnya dari Aliansi Hong. Mereka memiliki 2 kesatria alam semesta. Tubuh lautan terpencil Wolfeng melihat sekeliling dan membuat penilaian dengan cepat. Mengingat identitasku saat ini,
kelompok dari aliansi Hong akan menganggap aku dari aliansi binatang angkasa dan mereka akan bereaksi sesuai dengan itu. Dia tidak bisa diganggu, dia harus berurusan dengan 3 kesatria alam semesta dari ras penjara sambil mengawasi pedang hitam yang secara bertahap naik dari tanah. Secara bertahap, pedang itu muncul, seluruh ujung pedang hitam hampir muncul. Hampir selesai, akan segera keluar sepenuhnya. Luo Feng sangat cemas dan penuh harap. Cepat, cepat, ayo cepat. Jika aku berharap mendapat kesempatan, itu harus diungkapkan sepenuhnya sebelum kelompok lain tiba. Namun, kedua pasukan itu terbang dengan cepat. Meskipun anggota dari aliansi Hong bukanlah manusia, mereka membuat penilaian dengan cepat. Hahaha, itu sangat berharga. Benar-benar harta karun sejati. Dan masih di tengah-tengah kelahiran, harta itu belum mengenali tuannya. Cepatlah. Sementara kelompok binatang ruang angkasa dan kelompok dari ras penjara terlibat dalam kebuntuan, kita harus segera mengambil harta karun itu dari bawah mereka. Sementara itu, 3 kesatria alam semesta dari pasukan aliansi wilayah utara sangat senang menyadari bahwa mereka telah diberikan kesempatan besar. Dari 3 kesatria alam semesta dari aliansi wilayah utara, satu memiliki tinggi lebih dari 30 kaki. Dia memiliki pelat ungu emas di sekujur tubuhnya dan dia terbang menuju pedang hitam dengan kecepatan tinggi. Setelah pengamatan yang cermat, dia mulai menunjukkan sedikit kebingungan. Itu sepertinya mustahil. Tidak mungkin, kata dia. Di sisi lain, cepat, ayo cepat. Luo Feng menderita karena kecemasan. Pedang hitam itu mungkin telah naik ke ujungnya, tapi itu muncul jauh lebih lambat daripada kecepatan kelompok makhluk yang terbang ke arahnya. 2 pasukan kesatria alam semesta dari aliansi Hong dan aliansi wilayah utara masih terus mendekat dengan kecepatan tinggi, meskipun mereka berada dalam domain pedang emas Aurora. Hahaha, kamu tidak bisa datang. Raksasa batu api emas dari ras penjara tertawa keras. Binatang ruang angkasa, kamu tidak akan bisa mendapatkan harta karun sejati itu. Ini bukan milikmu, untuk diklaim. Binatang bertanduk emas mengeluarkan raungan amarah yang menggelegar. Binatang bertanduk emas tiba-tiba melambaikan sayapnya, segera berbalik ke area di sekitar pedang hitam itu. Tubuh lautan terpencil Luo Feng juga mundur selangkah untuk berdiri di samping pedang hitam itu. Ayolah! Tubuh lautan terpencil dan binatang bertanduk emas, keduanya berdiri di dekat pedang hitam, jelas menjaganya dengan nyawa mereka. Mereka hanya harus bertahan sebentar lagi, dan harta sejati ini akan menjadi milik mereka. Aku akan melawan kesatria alam semesta dari kalian semua, pikir tubuh lautan terpencil Luo Feng. Tubuh lautan terpencil dan binatang bertanduk emas seperti 2 gunung. Satu berdiri di dekat pedang hitam, sementara yang lain melayang di atasnya untuk menangkal makhluk yang berani mendekat. Sementara itu, kelompok dari aliansi Hong dan aliansi wilayah utara sama-sama menyadari bahwa kelompok lain telah muncul. Serang! Ambil harta karun sejati itu. Cepatlah. 5 pasukan lainnya akan segera tiba. Kita harus cepat. Ada 3 kelompok. Aliansi Hong, aliansi wilayah utara, dan ras penjara. Terdiri dari 8 kesatria alam semesta senior. Ditambah kelompok binatang ruang angkasa sedang menuju ke tengah. Ketiga pasukan itu berubah menjadi sinar cahaya secara bersamaan dan menyerang. Binatang bertanduk emas segera melebarkan sayapnya dan berdiri di garis depan. Ukuran sayapnya tiba-tiba bertambah besar. Sayap sibuk menjadi harta karun sejati, bisa berubah warna sesuka hati, dan kali ini itu adalah emas yang luar biasa. Mereka menyebar terbuka lebar tanpa hambatan, meluas keluar ke segala arah. Mereka menjadi raksasa, dengan mudah menyebar lebih dari 100.000 mil dalam sekejap. Sepasang sayap mengerikan mengelilingi pedang hitam seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Siapapun yang ingin meraih pedang hitam itu harus dengan paksa menggerakkan sayap itu agar tidak menghalangi. Serang! Hahaha, dia benar-benar berpikir untuk melawan kita. Bunuh dia! 8 kesatria alam semesta senior meluncurkan serangan mereka bersamaan. Seorang kesatria dari aliansi Hong memegang sebuah roda terbang, sebuah harta karun sejati, dan sangat dermawan dengan serangannya.
Banyak benturan terdengar saat serangan dilemparkan ke sayap emas. Binatang bertanduk emas berdiri kokoh di dalam rawa. 4 anggota tubuhnya yang kuat seperti pilar surgawi. Kedalaman rawa bahkan tidak mampu untuk menenggelamkan cakarnya. Sayapnya ditopang tinggi dan kuat. Serangan bersama 8 kesatria alam semesta senior, setingkat serangan master alam semesta. Mereka menyerang berulang kali. Aku harus mengamplas dengan sedikit kekuatan ini. Dia berdiri tegak, stabil seperti gunung, terlepas dari jumlah serangan yang dilakukan saat Siwo dan Armor Force digabungkan untuk melemahkan setiap dampak. Dengan harta ini, dikombinasikan dengan tubuh dewa raksasa, menangkis serangan itu seperti menangkis sepotong kue. 8 kesatria alam semesta senior dari Aliansi Wilayah Utara, Aliansi Hong, dan Ras Penjara langsung menyimpulkan bahwa situasi ini di luar dugaan mereka. Sayap itu adalah harta karun sejati. Itu pasti harta karun sejati. Beberapa harta bisa berkembang menjadi ukuran seperti itu. Tidak peduli seberapa besar harta itu untuk diserang bersama oleh 8 kesatria alam semesta senior. Ukurannya harus berkurang atau akan hancur. Tapi sepasang sayap itu tetap utuh. Itu pasti harta karun sejati. Pada saat itu, tubuh binatang bertanduk emas dan lautan terpencil mengalihkan pandangan mereka ke pedang hitam. Ujung pedang hitam itu akhirnya keluar dari rawa dan sekarang melayang di atas tempat kemunculannya. Auranya sekarang terkendali sepenuhnya, seperti harta karun biasa. Harta karun, datanglah padaku. Binatang bertanduk emas memberikan perintah yang dalam. Segera, jejak kekuatan dewa menuju ke pedang hitam, siap untuk mencap pedang dengan jejak hidupnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Wen bisa mengalahkan mereka? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham